Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Iwan Didi Krisna, NIM 2302010000. Nah, terima kasih atas dosen pengampu mata kuliah IGTA di Studi Anggara Eskom MSN. Di sini saya membuat judul proposal penelitian perancangan sebuah cincin dan liontin menggunakan teknologi 3D printing. Baik, selanjutnya, di sini ada latar belakang. Eh, Perkembangan teknologi digital telah berdampak besar pada bidang kreatif, terutama dalam desain produk dan perhiasan. Perpindahan dari metode produksi manual ke teknologi berbasis CAD dan 3D printing memberikan kesempatan baru bagi desainer untuk membuat perhiasan yang akurat, rumit, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya memperbaiki tampilan produk, tetapi juga meningkatkan fungsi dan manfaat sehingga pada perhiasan berukuran kecil seperti cincin dan liontin masih ada tantangan, terutama dalam hal presisi, detail, kualitas permukaan, kekuatan struktur, serta pemilahan bahan dan parameter percetakan. Hasil pengamatan dan penelitian sebelum menunjukkan bahwa kualitas produk sangat bertergantungan pada proses desain, pengaturan percetakan, dan teknik pengolahan akhir. Berdasarkan tantangan tersebut, penelitian ini berfokus pada perancangan cincin dan liontin menggunakan perangkat lunak, CAD dengan banner, serta penerapan teknologi 3D printing. Penelitian ini bertujuan menghasilkan perhiasan dengan estetika dan presisi yang tinggi, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan penggunaan teknologi digital dalam desain perhiasan di ranah desain komunikasi visual. Baik, selanjutnya, rumusan masalah. Nah, bagaimana proses perancangan cincin dan liontin menggunakan pemodelan CAD melalui software Blender sebagai media desain digital produk perhiasan. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada proses perancangan cincin dan liontin menggunakan software CAD dan Blender. Yang kedua, prototipe karya dibuat menggunakan teknologi 3D printing berbasis resin. Tidak membahas proses casting logam atau produksi massal. Yang ketiga, penilaian karya dibatasi pada presisi bentuk, detail desain, dan kualitas permukaan, tanpa menguji ketahanan material secara laboratorium. Yang keempat, teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, tanpa melibatkan survei pasar atau uji respon konsumen secara luas. Produk yang dirancang terbatas pada satu model cincin dan satu model yang sebagai penelitian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Di sini ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan menawarkan solusi melalui perancangan cincin dan liontin berbasis CAD menggunakan software Blender, dan kemudian mencetak menggunakan teknologi 3D printing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengolahan resin 3D untuk membuat model perhiasan dengan detail yang tepat, keakuratan bentuk dan kualitas permukaan yang layak. Secara estetika, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan kesulitan teknis dalam perancangan dan pembuatan prototipe berukuran kecil, serta menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hasil cetak. Dalam bidang desain komunikasi visual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk pengembangan teknik desain perhiasan berbagai teknologi digital. Ini ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penerapan mesin 3D printing dalam pembuatan produk perhiasan silver di PT Kapet Mas. Pada tahun 2024, oleh penulis Iputu Yogi Artana, Imade Gede Arimbawa, dan Ninyoman Dana. Metode yang digunakan kualitatif, observasi, dan wawancara industri. Yang kedua ada pembuatan model Supernet Bros
logo. Pada tahun 2021, penulis yang bernama Irfan Pradipta Suesasono menggunakan metode eksperimen CNC dan 3D printing. Yang ketiga, analisis dimensi dan karakteristik IKA hasil spin casting souvenir Jogja pada tahun 2002 oleh penulis Aziz Wahyu Sadeni menggunakan metode eksperimen. Yang keempat, perancangan hiasan Tugu Jogja dengan 3D printing dan cetak resin. Pada tahun 2024, Iksanul Norsi menggunakan metode mixed produksi dan survei desain maskot 3D untuk branding dojo karate. Pada tahun 2025, Heri Wijaksono, Ilmi Juniawan Malta, menggunakan metode desain dan 3D printing. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu metode observasi. Observasi dianalisis dengan mempelajari proses kerja di PT Kapitmas Padang Samya, meliputi tahapan perancangan desain, pengembangan model digital, hingga proses pencetakan 3D. Tujuan dari analisis ini adalah memahami alur kerja, ciri teknis, dan standar kualitas yang digunakan dalam produksi perhiasan. Hasil observasi digunakan untuk menentukan aspek teknis dan estetika yang penting dalam perancangan karya. Nah, yang kedua ada metode dokumentasi. Data dari dokumentasi dianalisis dengan meninjau foto dan arsip proses penelitian. Mulai dari tahap observasi, perancangan desain, hingga hasil cetak cincin dan liontin. Dokumentasi ini digunakan untuk memverifikasi data, observasi, dan wawancara, serta memperkuat kebenaran hasil penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai bahan penilaian visual terhadap hasil karya yang dihasilkan. Baik, yang terakhir, yang ketiga, metode wawancara. Wawancara dianalisis dengan merangkum dan memahami informasi yang diperoleh dari narasumber, yaitu Nyoman Dane. Informasi dianalisis mencakup pandangan narasumber mengenai proses perancangan menggunakan teknologi 3D printing, kendala yang sering terjadi, dan kriteria kualitas produk perhiasan. Hasil wawancara digunakan sebagai dasar dalam menentukan konsep desain, pilihan bentuk, serta strategi pembuatan karya yang sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya, skema perancangan. Penelitian ini menggunakan metode research and development, atau disingkat bisa dibilang R&D, yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk desain berupa cincin dan liontin berbasis teknologi 3D printing. Tahapan peneliti meliputi yang pertama, analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, studi literatur untuk memahami kebutuhan desain, karakteristik teknologi 3D printing, serta standar kualitas perhiasan. Baik, yang kedua, perancangan konsep dan desain. Perumusan konsep desain berdasarkan hasil analisis data, kemudian dikembangkan menjadi model 3D menggunakan software Blender. Yang ketiga, mengembangkan dan mewujudkan produk. Percetakan desain digital menjadi prototipe fisik menggunakan 3D printing berbahan resin untuk menguji presisi bentuk dan detail desain. Yang keempat, evaluasi dan penyempurnaan desain. Penilaian hasil prototipe dari aspek presisi, detail, dan kualitas visual. Kemudian dilakukan penyempurnaan desain sesuai standar yang ditetapkan. Mungkin di skema perancangan ini ada tahap yang pertama, itu analisis dan desain awal. Selanjutnya, analisis referensi visual, eksplorasi konsep dan ide. Setelah itu sketsa dan model 3D. Setelah itu percetakan 3D. Selanjutnya itu evaluasi dan penyempurnaan. Finalisasi karya. Itu yang tahap terakhir. Baik. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin segitu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon minta maaf.
sebesar-besar. Oke, terima kasih.